Bergabung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Hermono, dan juga Direktur Eksekutif Migran Care, Wahyu Sisolo. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Hermono terlebih dahulu. Pak Hermono, sudah sejauh apa komunikasi antara pemerintah Indonesia dan juga Malaysia untuk mengusut tuntas kasus ini, Pak? Baik, terima kasih. Pertama, saya turut berduka cita dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada saudara kita yang meninggal dunia, dan sekarang ini jenazah sudah di tangan KBRI dan rencananya besok akan kita pulangkan kepada keluarganya di Rokanhulu. Yang kedua, sore hari ini kita mendapatkan akses ke konsuleran untuk mewawancarai 4 orang yang ada di rumah sakit, 3 orang di rumah sakit Serdang dan 1 orang di rumah sakit Klang. Dan dari hasil keterangan para PMI yang selamat, diharapkan kita dapat melakukan cross check apakah yang sebenarnya terjadi dengan kapal yang membawa warga kita dan mengalami penembakan oleh aparat Malaysia. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita sudah mendapatkan laporan mengenai bagaimana atau kronologi dari peristiwa tersebut. Baik, tapi kalau untuk warga negara Indonesia yang saat ini masih dirawat, apakah ada perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia yang ada di sana supaya jangan ada tekanan-tekanan yang disampaikan oleh otoritas Malaysia supaya penyelidikan ini bisa berlangsung transparan, Pak Hermono? Ya, itu sebabnya kita sore hari ini ada mengirimkan atas polisi dan juga ada staf konsuler yang sedang mewawancarai mereka. Kalau ada tekanan, kalau warga kita atau staf kita yang mewawancari, mudah-mudahan dan saya yakin mereka akan lebih berterus terang ya untuk memberikan keterangan apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka. Jadi nanti setelah ini kita bisa melihat kronologinya, Mas. Baik, saya ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, meskipun kronologi saat ini masih diselidiki, tapi Anda melihat kasus ini seperti apa? Apakah ini juga menjadi hal yang pertama kali terjadi antara Indonesia dan Malaysia, terjadi penembakan seperti itu? Ini bukan kasus yang baru ya. Setahu saya, Migran Care mencatat sejak tahun 2005 sampai 2025 ini tercatat ada 75 kasus penembakan terhadap pekerja migran Indonesia. Jadi kebanyakan mereka dituduh ya sebagai pelaku kriminal, sebagai indon. Kita tahu terminologi indon di Malaysia itu sangat keji, sangat diskriminatif, memandang negatif pada teman-teman pekerja migran Indonesia seperti itu. Nah, tentu kita dukung upaya-upaya pemerintah ya untuk menangani kasus ini secara tuntas, dan tentu saja agar peristiwa beruntun yang hampir setiap tahun ini terjadi itu bisa dihentikan gitu ya. Karena saya kira ini bentuk arogansi ya dari otoritas bersenjata di Malaysia ketika berhadapan dengan teman-teman pekerja migran kita, karena ada banyak cara ya mereka mengatasnamakan misalnya OPNA, operasi tegas atau yang lain untuk kemudian mereka kalau dalam bahasa hak asasi manusia extrajudicial killing, mereka melakukan pembunuhan atau penembakan tanpa melakukan peringatan atau di dalam proses hukum terlebih dahulu seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Hermono. Pak Hermono, untuk di Malaysia sendiri informasi yang kami dapatkan bahwa kadang negara bagian berupa provinsi ini tidak sejalan aturannya untuk wilayah perairan dengan pemerintah pusat. Lantas apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal ini? Mungkin yang ada di sana ada dubes kita yang ada di sana supaya tadi ketika berkoordinasi dengan pusat sudah sejalan, tapi bagaimana dengan daerah-daerah di sana supaya juga mengikuti aturan dari pusat, Pak Hermono? Jadi begini, memang seperti juga di Indonesia, di sana ada polisi tingkat Polda kalau kita ya, ada juga tingkat kabupaten atau IPD. Kita selalu berhubungan dengan
pusat polisinya atau di PDRM-nya ya. Nah, dalam hal polisi saya yakin line of command itu sama ya, karena ini menyangkut tugas kepolisian di tingkat pusat, di tingkat provinsi dan di tingkat daerah. Tetapi yang tadi menyinggung kembali yang ditanyakan mengenai apakah kemungkinan ada tekanan, saya dapat pastikan kalau melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam kasus seperti ini, kapal yang akan membawa warga kita pulang ke Indonesia melalui jalur belakang itu selalu lebih dari 10 atau lebih dari 20. Nah, kalau kita melihat itu, maka saya yakin ada warga kita yang selamat tetapi dia tidak melapor, belum melapor. Nah, ini kita juga telah memohon kepada penumpang yang selamat ya, untuk juga melapor ke KBRI, memberikan keterangan yang sebenarnya, sehingga kita mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari warga kita untuk memastikan apakah di sini terjadi yang disampaikan oleh Mas Wahyu itu sebagai extrajudicial killing atau biasa disebut juga justified killing, atau di sini terjadi pelanggaran prosedur sehingga menyebabkan kematian seseorang. Jadi kita sedang mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, tidak hanya dari warga kita yang ada di rumah sakit, tetapi juga penumpang lain yang di luar rumah sakit. Dan saya yakin itu pasti ada, karena kapal seperti ini biasanya membawa penumpang lebih dari 20. Baik, saya kembali ke Pak Wahyu. Ada yang menduga bahwa WNI kita di sana yang menjadi korban penembakan ini masuk ke Malaysia dengan jalur ilegal sehingga terjadilah tindakan seperti ini. Nah, kira-kira apa yang perlu dibenahi ke depannya supaya proses seperti ini tidak kembali lagi? Kita tidak lagi PMI kita bisa masuk ke Malaysia dengan jalur yang legal, tidak lewat belakang ini. Iya, pertama tentu saya akan declare ya bahwa status apapun sebenarnya tidak boleh kita melegitimasi atau memberi justifikasi bahwa perlakuan polisi itu bisa dibenarkan. Yang kedua, dengan jumlah yang jutaan, saya kira ini sudah sistematik, sudah berakar problem undocumented migrant worker itu sendiri. Saya kira bahkan jumlah yang undocumented itu lebih banyak ketimbang jumlah yang documented. Secara internal di dalam negeri memang perlu benah diri, biaya penempatan yang sangat tinggi, birokrasi pengurusan untuk menjadi pekerja migran yang masih rumit, itu juga menjadi penyebab dari tingginya ya orang kemudian memilih jalur pintas meskipun itu sangat beresiko. Secara eksternal, Malaysia perkebunan sebagian besar mempekerjakan pekerja migran kita secara undocumented. Mengapa? Karena mereka butuh tenaga kerja yang banyak, didatangkan secara cepat, dan kalau itu pakai cara prosedural itu sangat lama. Dan yang penting juga adalah mereka tidak usah bayar levy, mereka bisa bayar upah secara lebih rendah dan mereka bisa mem-PHK sewaktu-waktu. Nah, disinilah kami menemukan standar ganda dari pemerintah Malaysia. Dia melakukan kriminalisasi terhadap pekerja migran yang undocumented, tetapi para pengguna jasanya jarang disentuh, jarang mendapatkan tindakan-tindakan hukum. Ini yang saya kira juga harus diperhatikan. Baik, Pak Hermono, kemarin dan hari ini Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan PM Malaysia dan mereka komitmennya adalah masalah ketenaga kerjaan. Apakah Pak Hermono mengetahui sebenarnya detail untuk ketenaga kerjaan untuk kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia ini seperti apa turunannya? Jadi yang selama ini menjadi keprihatinan kita adalah tadi yang disampaikan oleh Mas Wahyu, besarnya jumlah pekerja kita yang undocumented. Nah, ini tentu memerlukan upaya bersama dari sisi Indonesia, memerlukan upaya pencegahan yang lebih efektif. Di sisi Malaysia, kita juga berulang kali menuntut agar majikan-majikan yang mempekerjakan pekerjaan undocumented ini juga dikenai sanksi hukuman, karena undang-undang keimigrasian Malaysia, orang yang mempekerjakan pekerjaan undocumented itu pun hukumannya sama dengan yang bekerja secara undocumented. Kan kita tahu pasti kalau ada pekerjaan undocumented atau ilegal, pasti ada majikan yang ilegal juga kan? Nggak mungkin ada majikannya legal. Oleh sebab itu kita menuntut ini betul-betul dilakukan penegakan hukum yang adil kepada semua pihak, tidak hanya kepada pekerja kita saja seperti disampaikan oleh Mas Wahyu tadi. Saya kira yang selama ini menjadi perhatian dan mudah-mudahan ini ditanggapi serius oleh
Perdana Menteri Malaysia adalah bagaimana memperbaiki perlindungan kepada pekerja kita. Sampai saat ini kita masih menemukan banyak sekali pekerja kita khususnya di sektor rumah tangga tidak dibayar bertahun-tahun sampai lebih dari 10 tahun. Kalau kita maju ke pengadilan pun seringkali salah atau kalah dengan alasan karena undocumented. Jadi ini sebetulnya satu bentuk eksploitasi yang terang-terangan dan boleh dikatakan dilakukan pembiaran karena pengadilan juga membenarkan majikan yang mempekerjakan pekerja kita secara undocumented dan mereka tidak dikenai sanksi apapun. Dan ini saya kira menjadi kondisi yang tidak baik karena ini juga akan mendorong majikan-majikan untuk mempekerjakan pekerja yang undocumented karena lebih murah, tidak dibayar pun tidak apa-apa karena pengadilan pun tidak akan menghukum mereka. Ini persoalan yang kronis yang saya kira menjadi prioritas kita ke depan untuk betul-betul diperbaiki. Baik, Pak Wahyu, ini kan masalah sudah berlarut-larut dan bahkan sudah memakan korban jiwa seperti itu. Kalau misalnya kita tidak bisa mengintervensi hukum yang ada di Malaysia, apa yang bisa kita lakukan dari dalam negeri supaya hal ini tidak terulang dan bahkan tadi tidak semena-mena terhadap PMI kita yang di sana yang tidak terdokumentasi? Iya, saya kira memang benah diri harus dilakukan ya. Artinya harus cari akar masalahnya. Kalau akar masalahnya adalah beban biaya yang tinggi, saya kira apa yang dimandatkan oleh Undang-Undang 18 tahun 2017 itu penting untuk dilaksanakan, yaitu pembebasan biaya penempatan. Nah, secara teritori memang harus ada penjagaan perbatasan yang berintegritas, karena kita tahu banyak orang lolos itu juga karena keterlibatan dari penjaga perbatasan. Berulang kali kami melakukan pemantauan di Nunukan, kemudian di Batam, itu sangat jelas nampak ya keterlibatan dari aparat untuk membiarkan ada jalur-jalur tikus itu terus terlaksana seperti itu. Baik, saya kembali lagi ke Pak Hermono. Kalau misalnya ternyata tahu Pak ada hukum Malaysia yang ternyata memiliki celah terhadap pekerja migran khususnya dari Indonesia yang tidak terdokumentasi, kira-kira bisakah pemerintah Indonesia kita di sana mewakili melalui kedutaan besar untuk mendorong hukumnya supaya bisa diubah dan juga bisa lebih adil terhadap warga kita khususnya? Ya, dalam setiap kasus penganiayaan atau eksploitasi kan kita selalu menggunakan lawyer untuk membela saudara-saudara kita. Nah, dalam hal hukum tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan, tentu pemerintah juga perlu mengambil suatu kebijakan yang lebih terukur gitu ya. Jangan sampai ini didiamkan terus-menerus. Beberapa waktu yang lalu yang pernah juga saya lakukan, misalkan kita menghentikan pengiriman pekerja migran, itu pernah kita lakukan di tahun awal 2022 ya. Tapi dan itu hasilnya baik, artinya mereka lebih responsif begitu terhadap keluhan-keluhan, dan mereka juga akhirnya mau menandatangani MOU setelah 5 tahun mereka tidak mau menandatangani MOU. Tapi yang lebih penting, Mas, kita juga punya pekerjaan rumah di kita sendiri yang selama ini juga tidak pernah beres-beres, yaitu bagaimana mencegah saudara-saudara kita untuk pergi ke luar negeri bekerja secara non prosedural seperti tadi disampaikan oleh Mas Wahyu. Ini juga selama ini belum mendapatkan perhatian yang serius. Nah, saya harapkan ini juga menjadi perhatian kita, terutama dengan adanya kementerian yang baru ya. Sebetulnya kuncinya kan juga ada di proses pembuatan dokumen di kantor-kantor imigrasi. Ini betul-betul diadakan profiling, diadakan pemeriksaan bahwa orang yang buat paspor itu betul-betul memang untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan, bukan membuat paspor misalkan bilangnya mau melancong tapi untuk bekerja. Ini kan yang modus yang sangat umum dan berulang kali, yang pada akhirnya ini akan menjerumuskan saudara-saudara kita yang bekerja secara undocumented tidak hanya di Malaysia tetapi juga di negara-negara lain. Sebetulnya PR terbesarnya adalah juga ada di dalam negeri, tidak hanya di negara penempatan ya.
Baik, kalau di dalam negeri sebenarnya pemerintah sepertinya sudah cukup serius karena akhirnya dari badan membentuk menjadi kementerian untuk P2M ini. Tapi perlukah juga menurut Pak Hermono supaya kita kembali menstop sementara untuk PMI ini ke Malaysia seperti yang dilakukan di awal tahun 2000-an supaya pemerintah Malaysia lebih serius dalam mengubah hukumnya terhadap para pekerja migran Indonesia, Pak? Tentu ini kita harus bicarakan karena ini adalah kewenangan dari kementerian yang baru ini ya, yang dulunya adalah di kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan. Memang di tingkatnya badan menjadi kementerian itu suatu message ya, suatu pesan dari Presiden yang sangat kuat bahwa perlindungan pekerja migran ini betul-betul menjadi prioritas. Mudah-mudahan dengan adanya peningkatan kelembagaan ini juga diikuti dengan peningkatan kinerja yang lebih baik. Tetapi kembali, masalah perlindungan pekerja migran itu tidak hanya berada di satu kementerian atau lembaga. Ini adalah tugas dari beberapa kementerian yang saling terkait satu sama lain. Oleh sebab itu, koordinasi antar kementerian ini juga menjadi penting karena selama ini untuk pekerja-pekerja yang non-prosedural kata-kata itu persoalannya bukan ada di Kementerian Ketenagakerjaan, bukan ada di Badan Perlindungan Pekerja Migran atau sekarang menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Persoalannya ada di kepolisian, persoalannya ada di imigrasi, persoalannya di pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi sinergi antar institusi, antar lembaga ini menjadi sangat penting supaya kita betul-betul dapat mencegah warga kita untuk bekerja ke luar negeri secara non prosedural. Karena semua persoalan yang ada di luar negeri itu akarnya ada di sini. Baik, kita harapkan semoga warga kita ke depannya tidak lagi terkecoh dengan iming-iming yang menarik di sana sehingga untuk warga Indonesia yang ingin bekerja sebagai PMI ini bisa mengikuti jalur prosedur supaya hal ini tidak terulang kembali. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono dan juga Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Sisilo telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih Mas.